Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fatiana dari Sistem Informasi 2 semester 7 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat CRUD untuk pembuatan KTP. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, setelah kita membuat nama dari kita buka Kodular, terus kita create, lalu kita berikan nama projectnya. Saya membuat project CRUD for the best. Setelah itu, setelah muncullah layar seperti ini. Nanti ini masih kosong awalnya, terus saya ambil di flatnya, di sini user interface-nya. Di sini nanti akan saya pilih text box. Di sini ada 4 text box dan 3 spinner. Nah, text box pertama itu saya beri di sini. Nah, di sini di text box ini. Nah, untuk text box-nya ini kita ubah yang hint-nya ini jadinya masukkan nick. Nanti dia akan muncul setelah kita testing aplikasi ini, nanti di dalam sini ada masukkan nick gitu. Terus ininya kita kosongkan namanya, text box-nya kosongkan. Lalu setelah itu ini kita ubah dulu. Ini kan teksnya kita hapus saja, kita kosongkan. Jadi nggak ada, misalkan kalau muncul gitu text box 1, jadi ini nggak ada, nanti kosong, kita hapus dulu gitu. Lalu ini kita rename. Jangan lupa di rename, karena di rename itu banyak sekali text box ini kan, 4, kita nggak ingat yang mana nick, yang mana nama, yang mana tempat tanggal lahir, yang mana alamat. Jadi kita bikin di ininya, penamaannya, klik di panah ini, akan muncul seperti ini, baru nanti kita ketik apa sesuai yang kita inginkan namanya, lalu kita rename. Nah, setelah itu kita kasih spasi. Nah, ini kan baru bisa di rename. Nah, di sini biar agak berjarak gitu kan, jarang-jarang ya, kita kasih space. Nah, space ini kita duplikat aja. Nah, ini kan masukkan nama, nih masukkan nih, ini masukkan alamat gitu kan, sama tanggal lahir. Nah, jadi ini di spinner. Nah, ini kita full parent kan, terus itemnya itu kita ganti dengan sesuai yang pilihan yang kita inginkan. Pekerjaan saya buat pelajar atau mahasiswa, PNS, pensiun, terus apa lagi ya, wira swasta, dan lain-lainnya. Dan itu jangan lupa juga di rename lagi, di klik ini, di rename. Oke. Setelah itu kita ke BTN input juga, jangan lupa dimasukkan. Nah, BTN input ini seperti biasa, kita akan menamakannya dengan BTN underscore input gitu ya. Dan input itu oke. Dan kita ke blocks ya. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama kali itu when BTN input, yaitu tombol inputnya. Nah, di tombol inputnya ini pertama-tama kita buat dulu ininya, kita pilih dulu di if then-nya, itu di kontrolnya kita pilih if then. Setelah itu
kita pilih is empty. Nah, jika nicknya kosong, ini dia if then. Nah, jika nicknya kosong, maka muncullah yang tadi seperti yang tadi dimasukkan nim. Masukkan nick. Oh, ini nick. Salah ya, ini nick. Masukkan nick, terus kita panggil show error-nya kan, yang tadi yang ada tanda seluruhnya itu, terus kita mintaan fokuskan di request fokuskan, terus baru like muncul seperti yang tadi kalau kosong. Nah, seperti nanti yang dites. Nah, is empty ini juga nama, tempat tanggal lahir, alamat, spinner. Kalau di spinner nanti akan muncul suruh pilih gitu. Spinner display the drop down gitu. Setelah yang semua sudah kita buat untuk semua yang data yang ingin dimasukkan, maka else-nya kita akan memanggil database-nya, yaitu Firebase database. Nah, ini kita ambil yang get value, terus kita bikin tag-nya nick yang tadi, kita fokuskan ke nick, terus value if tag not there itu ada kosong. Lalu di Firebase database-nya, nah ini kita buat ambil yang tag value get value. If then, kita pilih dulu if then, terus kontrolnya if then kita pilih, terus kita bikin not is empty get value. Nih, ini untuk ngisi yang datanya tuh nggak kosong gitu. Jadi kalau datanya nggak kosong, jika datanya nggak kosong, tidak kosong gitu kan, maka set nick tadi tuh oh ini yang udah kalau misalnya kita mau buat nicknya tersama gitu kan, inilah nick sudah terdaftar gitu. Terus panggil message-nya gitu, show error message-nya gitu, bikin nick sudah terdaftar gitu, terus kita panggil request fokusnya. Nah, di else-nya ini kita panggil database-nya, kita buat ya, kita pilih ya store value tag-nya, kita fokuskan ke nick ini sebagai palangnya, sebagai pegangannya. Kalau nicknya sama gitu kan, value to store, ini make a list, ini data-data yang kita isi tadi, data yang harus diisi itu dimasukkan di situ berdasarkan nama datanya. Nah, setelah itu kita buat yang database-nya yang data change. Nah, ini take and value yang kita ambil, ini kita masukkan dulu kontrol if then. Nah, jika mendapatkan tag-nya nick, nah inilah kalau misalnya tadi udah dimasukkan semuanya, ini kan nick ini sebagai pedoman utama pegangan gitu kan, fondasinya. Jadi jika inilah yang taruh di sini nicknya. Jadi kalau misalnya udah dimasukkan semua di sini, kita masukkan data semua. Baiklah, kita akan mengetes aplikasi program yang telah kita buat di companion. Masukkan nih. Nah, saat kita input belum masukkan nama, dia akan ada peringatan seperti ini. Masukkan nama. Oke, kita masukkan nama kita. Nama saya Deva Diana. Terus tempat tanggal lahir kalau belum dimasukkan akan ada peringatan seterusnya sebagai
Semua seperti itu ya. Masukkan tempat tanggal lahirnya. Masukkan alamatnya. Nah, di sini masukkan pekerjaannya. Saya bikin di sini saya pelajar dan mahasiswa. Lalu ini jenis kelamin saya pilih perempuan. Saya pilih belum kawin. Terus saya input. Sudah, data berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat di tweetnya ya. Ini kita tekan. Tunggu ya, masih loading. Nah, sudah ada data yang kita masukkan tadi. Nah, setelah tampil list datanya di saat kita pencet tadi, nah ini kita klik aja. Dan di sini kita akan mengedit dan delete. Ini nanti akan bisa kita ubah, misalnya ini kita tekan edit dan teredit, dan jika kita hapus terhapus. Nanti kita akan mencobanya.